Ya, salam, salam sehat sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dalam Kristus. Hari ini tanggal 13 Februari 2022. Saya Nikolani sangat bersyukur kepada Tuhan diberi kesempatan untuk hari ini hadir dalam ibadah bersama umat Tuhan di Gereja PPIK Firdaus Sahang, ya. Sahang ini sebenarnya termasuk, kalau dilihat dari tahun-tahun 80-an, termasuk daerah yang masih sangat di pedalaman Kalimantan Barat. Nah, saya sendiri bersyukur karena saya ikut ambil bagian ya dalam sejarah misi di Sahang ini 36 tahun yang lalu. Pak Henry ya, Pak Henry adalah salah satu petobat pertama di Kampung Sahang ini. Waktu itu tahun 1984 ya Pak. 84 oleh siapa ke sini? Misi Pak. Pak Gray. Pak Gray sama Pak Pendeta Willy Henry, Pak Nyoman juga pernah ke sini. Tapi waktu itu belum banyak yang percaya Pak ya. Masih sedikit sekali ya. Hanya beberapa orang, dan beliau adalah orang kunci ya, dalam arti beliau termasuk yang jadi pengurus gereja di sini dari sejak awal mulai misi. Nah, saya sendiri ke Kalimantan Barat pada tahun 1986 bulan Juni, dan sekitar bulan September Oktober lah saya jalan-jalan bersama beberapa teman di Kampung Klawit. Di situ ada tenda duka, ada beberapa tenda duka di situ. Dan waktu itu ada seorang yang sedang nyangkut-nyangkut di sawah, dan saya bertanya, Pak, kenapa ada tenda duka seperti itu? Dan dia bertanya, wah, kamu dari mana? Saya bilang, saya dari Rote, Nusa Tenggara Timur. Lalu dia bilang, wah, kamu kok bisa berani jalan-jalan ke tempat ini? Lalu saya tanya, kenapa? Dia bilang, ya tenda duka ini akibat daripada semacam permainan kuasa gelap ya. Karena waktu itu daerah-daerah ini masih sangat angker, Injil belum masuk sehingga iblis begitu kuat. Sehingga minimal ada dua hal yang menakutkan. Pertama, bahasa daerah sini bilang pulong, kalau bahasa Indonesia bilang santet. Lalu yang kedua, racun ya. Jadi racun orang-orang di pedalaman dulu itu luar biasa. Mereka bisa racik racun itu bukan kontak. Artinya bahwa kalau kita makan racunnya mungkin 3-4 hari baru usus kita bisa busuk dan kemudian kita meninggal. Jadi itu hal-hal yang menakutkan di daerah ini. Nah, ketika mendengar itu dari bapak yang nyangkul di sawah itu, dia sebut bahwa salah satu kampung yang angker adalah Sahang Pak. Sahang. Nah, saya belum tahu bahwa Injil sudah masuk sini sebelumnya. Mendengar itu saya begitu tertantang karena saya melihat bahwa iblis bisa menggunakan berbagai cara untuk membunuh banyak orang ya, membinasakan banyak orang. Nah, karena saya sudah percaya Yesus, saya percaya Yesus punya kuasa bisa menghentikan semua itu. Karena untuk menghentikan praktek-praktek seperti itu tidak bisa dengan kekuatan apapun kecuali dengan kekuatan dari Yesus. Akhirnya saya bertekad ke sini, saya mengajak satu teman, kami datang ke sini. Nah, saya ingat saya datang kurang lebih hari Rabu lah. Itu baru ada acara penyembahan berhala, di mana binatang dipotong, sebagian dipersembahkan ke berhala dan sebagian masyarakat makannya. Nah, waktu kami datang, itu di kampung ini ada sungai kecil di sebelah sana. Kami naik ke rumah itu semacam rumah ketua adat lah atau timanggung lah, apalah namanya itu. Ya, ketua tani namanya dulu, ketua tani. Tetapi ketua tani itu dia punya kekuasaan gitu ya. Dia punya kemampuan dalam berbagai hal, termasuk dalam kuasa gelap ya. Nah, akhirnya saya menyeberang ke situ. Dan di rumah itu kami dihidangkan makanan yang baru dibawa pulang dari persembahan berhala. Teman saya tidak mau makan, tapi saya bilang kalau kamu tidak makan, kamu bisa lengket di bidet ini, karena itu salah satu ilmu favorit di Kalimantan. Kita duduk, kita bangun, bisa bidet itu melekat. Seperti, apa namanya Pak? Dawa. Nah, itu terkenal di sini nih. Nah, itu yang terkenal di daerah-daerah sini. Lalu saya bilang kalau kamu tidak makan, kamu akan lengket. Masalahnya sekarang kita bukan masalah berhala atau tidak berhala, tetapi kita mau tunjukkan bahwa kuasa Yesus
lebih besar daripada kuasa iblis yang sudah membunuh banyak orang melalui pulung dan racun dan sebagainya. Ya, karena kawan ini ragu, saya suruh dia berdoa supaya dia kuat imannya. Habis itu kami makan, singkat cerita kami bangun pulang tidak masalah. Dan ya betul, makan lagi. Betul. Lalu pulang, kami janji 3 hari lagi kembali ke sini. Dan ketika kami kembali, orang heran karena kami tidak kena pulung, racun juga tidak. Kalau mereka racun itu tidak juga merusak, membunuh kami. Ketika kami kembali, Pak Tani itu, saya ingat waktu Pak Henry antar kami ke seberang di sungai itu, waktu saya injak di sungai itu, dia datang dan dia seperti, wah, ilmu kamu lebih hebat. Saya bilang, oh, saya juga manusia biasa, tapi ada yang mau saya sampaikan kepada kamu, itu yang hebat. Singkat cerita, kami naik ke rumahnya, kami jelaskan bahwa ilmu kamu punya ini bisa terbatas. Kamu menyeberang kampung kadang-kadang tidak mampu lagi, apalagi nyeberang sungai, apalagi nyeberang laut, itu sudah luntur. Tapi kalau kamu percaya Yesus, Yesus punya kuasa di atas segala-galanya. Karena dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20, Yesus bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sehingga kalau kamu percaya Yesus, maka itu akan menolong kamu, menyertai kamu kemanapun pergi, dan semua kuasa-kuasa lain akan takut kepada kamu. Singkat cerita dia percaya. Singkat cerita ya, nanti buat cerita panjang, karena ini kita buat durasinya singkat. Nah, singkat cerita dia percaya, lalu terjadi gerakan pertobatan waktu itu. Saya ingat, nah salah satu bapak di sini, Pak siapa Pak? Pak siapa namanya? Sandiren. Pak Sandiren. Ini Pak Sandiren yang beliau di sana itu. Salah satu bukti dari gerakan pertobatan 1986 setelah Pak Tani itu bertobat atau peristiwa tadi ya. Jadi sejak itu saya tidak pernah kesini lagi. Dari sejak tahun 1986, dan puji Tuhan hari ini tanggal 13 Februari tahun 2022 Tuhan memberikan anugerah kesempatan luar biasa. Saya bisa kesini lagi bertemu. Ada berapa orang Bapak Ibu angkat tangan yang tahun 86 di sini, tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Yang 86 ya. Nah ini beliau-beliau ini yang sudah ada waktu pelayanan tahun 1986. Yang lain ini adalah generasi berikut. Ya, jadi itu sedikit sejarah singkat tentang karya Tuhan yang luar biasa lewat Injil, lewat nama Yesus. Karena di mana nama Yesus diberitakan, lambat atau cepat akan terjadi perubahan, akan banyak orang diselamatkan. Dan itu buktinya Kampung Sahang. 36 tahun yang lalu hanya beberapa orang yang percaya Tuhan, bisa dihitung dengan jari. Tetapi sekarang, wah, banyak sekali. Bahkan saya dengar ada 100 lebih orang sekarang yang belum dibaptis, yang mau dibaptis. Kemarin sudah ada berapa Pak? Sudah ada 13 orang baru dibaptis kemarin, dan ada 100 lebih lagi antre untuk dibaptis. Nah, ini semua pekerjaan Tuhan luar biasa. Maka lewat video singkat ini kita bersyukur untuk karya Tuhan di Kampung Sahang. Kita terima kasih tokoh-tokoh, orang-orang yang percaya pertama kali masih hidup ya, Pak Henry dan teman-teman sebagai saksi sejarah. Dan generasi muda yang ada, sudah banyak hamba Tuhan juga secara bergantian melayani di sini. Dan yang sekarang melayani adalah Ibu Meliana, kemudian ada Mas Giri, kemudian ada dibantu oleh mahasiswa dari STT Brea Ansang ya. Jadi kita terus berdoa untuk daerah ini, dan semoga video ini memotivasi kita untuk memberitakan Injil di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Karena kalau Injil diberitakan, maka akan terjadi perubahan, akan terjadi pertobatan, akan terjadi kemajuan dalam segala bidang. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Ya, Tuhan memberkati semuanya ya. Luar biasa, tetap setia dalam Tuhan. Oke, amin. Kami kembali untuk meringkas lagi sejarah Injil di Kampung Sahang. Ya, ini adalah tempat yang berada di pedalaman Kalimantan Barat. Ini bersama tokoh sejarah gereja di Sahang ini adalah Bapak Bapak Henry ya, Bapak Henry. Nah, kami sudah dengar dari tadi Bapak Henry menjelaskan kilas balik atau sejarah Injil masuk Kampung Sahang ini oleh siapa Pak? Pertama kali oleh Pak siapa tadi? Pak Orkentin.
Oleh Pak Elmer Warkentin ya, perintis gereja PPIK sekaligus pendiri Sekolah Alkitab Berea Ansang Darit. Jadi beliau ke sini tahun 1955. 1956. Sebenarnya tujuan utama beliau dulu ke Moro Betung. Tapi karena sering lewat Saha, lalu singgahlah misalnya di rumah-rumah pribadi ya. Jadi sifatnya menginjili pribadi-pribadi, bukan penginjilan secara umum ya. Nah, lalu sejak itu adalah 1-2 orang atau beberapa orang yang percaya Pak ya. Tetapi belum ada gereja di sini ya, seperti Bapak cerita kan. Lalu ibadahnya dari sini ke Ansang. Itu jalan kaki berapa jam dulu Pak dari sini? Sejam setengah. Kalau kami 2 jam lebih Pak. Saya ingat saya 2 jam lebih. Kalau itu jalannya. Iya, orang tua dulu lincah. Jadi bayangkan dari tahun 1955 ada 1-2 orang yang bertobat sini karena diinjil oleh Pak Elmer Warkentin. Sekali lagi diinjil oleh Pak Elmer Warkentin. Lalu karena tidak ada gereja sehingga mereka harus jalan kaki kurang lebih 1,5 jam ke Ansang Darit untuk beribadah tiap minggu. Nah, lalu kemudian ada gelombang lagi pelayanan tahap kedua, itu tahun 84 ya Pak ya? Tahun 68 oleh siapa? Saya matikan. Oke. Lalu ada gelombang pelayanan tahap kedua pada tahun 1968 oleh Pak Jamel dari Ansang Darit yang juga membuat pelayanan ke sini. Dan itu lebih banyak diarahkan kepada membuka sekolah SD ya Pak, sekolah SD. Nah, setelah itu ada lagi gelombang pelayanan berikutnya oleh Pak Gray ya Pak. Oke, jadi oleh Pak misi Pak Gray saya kenal, kemudian oleh Pak Willy Henry Lubaluk, dosen di Ansang Darit, kemudian oleh Pak Nyoman juga ya, pernah kesini juga, yang memulai atau menyambung pelayanan di Sahang ini pada tahun 1984. Kemudian ya Tuhan izinkan saya dengan beberapa teman dari Berea, termasuk di dalamnya almarhum pendeta Sagam, termasuk juga Pak Aswardi dan Pak Aswardi ya, dan terus sambung menyambung sampai sekarang ini. Mengenai pelayanan yang kami lakukan itu saya sudah buat dalam video yang terpisah di gereja tadi, kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan seingat saya tahun 1986 baru mulai terjadi gerakan besar-besaran ya Pak ya. Saya ingat waktu itu kami menginjili banyak orang karena ada orang kuat itu yang banyak ilmunya bertobat. Lalu akhirnya banyak orang menyerahkan diri, lalu kami bimbing mereka pelayanan pribadi, lalu mereka terima Yesus. Dan di video yang terpisah ada bapak yang mengatakan bahwa dia adalah salah satu hasil dari penginjilan tahun 1986. Dan terus berkesinambungan, banyak hamba Tuhan dikirim ke sini secara bergantian. Sampai saat ini adalah Mas Giri, Ibu Meliana, dan dibantu oleh mahasiswa dari sekolah Berea Ansang Darit. Jadi kita terus berdoa untuk gerakan pelayanan, kemajuan, dan juga orang-orang percaya supaya mereka juga bisa menjadi kesaksian, bisa membawa lagi banyak orang kepada Tuhan di Kampung Sahang ini dan sekitarnya. Nah, tentu kita memberikan satu apresiasi ya kepada Pak Henry mewakili orang-orang tua di Kampung Sahang ini yang sejak mereka terima Yesus dari tahun, Bapak terima Yesus tahun berapa Pak? Bertobat? Beliau bertobat 1984 di Kampung Sahang karena beliau juga termasuk perantau di sini ya, dari Songga. Tapi sebelum beliau ada juga 1-2 orang, ada beberapa orang yang bertobat sebelumnya dan mereka setia sampai garis akhir bagi yang sudah meninggal. Tapi yang masih hidup seperti ini buktinya, sudah umur 66 tahun masih terus setia ikut Tuhan. Jadi saya pikir kita harus semangat memberitakan Injil, tapi kita juga harus belajar bagaimana membimbing orang bertobat sehingga orang itu benar-benar ambil keputusan itu bulat, sehingga dia setia dengan Tuhan sampai akhir hidup ya.
banyak orang yang semangat injili orang bertobat, tapi 1-2 bulan, 1 tahun orang yang diinjili udah tinggalkan Tuhan lagi. Nah, masalahnya di mana? Ya mari kita diskusi supaya kita bisa menghasilkan petobat-petobat yang militan, ya, seperti Pak Henry ini dan kawan-kawannya yang ada di Sahang ini dan sekitarnya, ya. Dan ini hamba Tuhan yang saat ini melayani sini, Mas Giri, luar biasa. Kita berdoa, sudah ada banyak program yang sedang beliau pikirkan untuk kemajuan, kedewasaan, dan bagaimana jemaat di sini boleh diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, terima kasih Mas Giri yang ambil videonya saat ini. Jadi ini adalah napak tilas singkat ya. Ini belum sebenarnya. Saya baru bicara dengan Mas Giri tadi. Nanti kita pikirkan program napak tilas yang dalam kapasitas besar seperti di Sabujit. Jadi kita doakan, dan Mas Giri sudah nangkap maksudnya. Mungkin kita nanti pikirkan bersama-sama. Tapi kemungkinan kalau kita mau buat di sini seperti di Sabujit, 2 hari 2 malam 3 hari Mas, maka mungkin pas musim kemarau, sehingga nanti orang-orang Kristen yang hidup berserakan di kampung-kampung kecil yang jarang-jarang di sini atau yang belum percaya pun diundang. Lalu kita buat KKR di halaman gereja Sahang tadi, kan halamannya bagus sekali. KKR, KPI di situ, api unggun, ada kesaksian dan sebagainya. Di dalamnya juga ada counseling, ada penginjilan pribadi bagi yang belum bertobat, kalau ada yang punya ilmu jimat segala macam, karena orang-orang di sini dulu sangat terkenal dengan itu, sehingga mungkin ada yang sudah jadi Kristen tapi belum ada pemberesan, ya, menyerah, didoakan, diputuskan dari kutuk-kutuk dosa okultisme dan sebagainya. Nah, sebagai penutup dari video ini, saya ingin sampaikan bahwa Pak Henry ini adalah saksi sejarah, ya, kepada tim saya, ya, pelayanan saya dengan teman-teman mulai 1986, tetapi jauh sebelum itu juga, ya, beliau sudah jadi tokoh gereja, saksi sejarah dari apa yang saya sampaikan dalam video-video sementara ini, ya, video napak tilas sementara ini sementara, nanti akan dilanjutkan dalam napak tilas yang sesungguhnya. Ya, saya pikir itu aja Pak Henry, terima kasih ya Pak, ya, terus setia kepada Tuhan. Bapak sebagai tokoh gereja, orang Kristen mula-mula yang percaya di sini, yang setia, luar biasa. Tuhan memberkati. Amin.